sampaikan selamat pagi, selamat kita bersekutu dalam kasih Kristus Yesus. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah ibadah. Saya ulangi, tema khotbah kita hari ini adalah ibadah. Apa sih arti ibadah itu? Dalam perjanjian lama, arti ibadah itu adalah hormat kepada Allah yang dinyatakan dalam gerak, isyarat, dan perkataan tepat, pantas, tetapi dituntut oleh para nabi dalam sikap, perbuatan, dan hidup. Korban dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang berharga, yang mulia, yang mahal, dalam bentuk korban binatang yang tidak bercacat. Itulah ibadah di era perjanjian lama. Tetapi di era perjanjian baru, era modern sekarang ini di mana kita hidup, ibadah artinya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran yang terdiri dari celebration, praise worship, dan education. Jadi terdiri dari pujian penyembahan saudara-saudara, ada pengajaran saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Itulah arti ibadah dalam perjanjian baru di era kita masa kini. Tetapi kamus ilmiah populer, arti kebaktian itu adalah, arti ibadah itu adalah kebaktian dan ketundukan pada Tuhan. Saya ulangi, dalam kamus ilmiah populer, arti ibadah itu adalah kebaktian dan ketundukan kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, di era COVID-19 ini, mayoritas gereja di dunia berubah dengan cepat dalam tata cara ibadah. Kita sudah rasakan 3 bulan terakhir ini, ya, perubahan yang begitu cepat di dalam tata cara kita beribadah. Semua dibatasi. Suka atau tidak suka, kita harus mengikutinya. Karena ini adalah peraturan dari pemerintah di mana kita tinggal, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Ada 3 statement yang ikut merubah tata cara ibadah di era modern ini, saudara-saudara. Yang pertama, new normal, tatanan baru. Yang kedua, new culture, ya, kebudayaan baru, dan new paradigma, ya, paradigma atau pola baru, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi ada 3 yang membuat gereja berubah di dalam beribadah. Ada tatanan baru, ada kebudayaan baru, ada paradigma baru, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini saya ingin mengajar kita, mengingatkan kita untuk melakukan 2 hal yang berkaitan dengan ibadah kita di era, yaitu tatanan baru ini, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita harus beribadah ibadah yang sejati. Perhatikan, ini tidak bisa main-main, saudara kekasih dalam Kristus. Di dalam Roma yang pertama, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi di era modern ini, saudara-saudara, ya, kita dituntut beribadah, yaitu ibadah yang sejati.
Apa itu ibadah sejati? Dikatakan ibadah sejati mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Saya ulangi, ibadah sejati mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Yang dituntut Tuhan adalah ibadahmu yang sejati atau yang rohani, bukan korban persembahan dari binatang korban, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Penyerahan diri kepada Allah secara batiniah, bukan penyerahan diri kepada tata cara ibadah itu, tetapi saudara kekasih, batiniah, pujian kita yang keluar dari hati nurani yang murni, hati nurani yang bening, bukan ritualnya, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi bukan ritualnya, ya. Jadi persembahan rohani yang kita persembahkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan demikian, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ya. Saya akan baca ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi persembahan kita, ibadah yang rohani, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi persembahan kita adalah persembahan rohani, bukan lagi korban binatang, saudara-saudara. Ingat, ibadah sejati, saya ulangi, ibadah sejati tidak mengurangi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebagai pusat kebaktian, realnya tetap ada ibadah bersama. Itu sebabnya kita sudah ambil keputusan tanggal 5 Juli kita sudah mulai beribadah di Harpani Hotel dan di Seven Dream Hotel, tapi dengan protokol kesehatan yang diatur sedemikian rupa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi ibadah sejati saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, seperti di dalam Ibrani pasal 24 pasal 10 ayat 24 itu, saudara-saudara, ya, menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman. Di dalam Ibrani pasal yaitu 10 ayat 22 dikatakan menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman, itulah ibadah yang sejati. Katakan amin. Katakan amin. Ibadah yang sejati adalah menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ya, ibadah yang murni. Murni, bening, ya, ibadah yang murni. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 saya akan baca untuk kita semua. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di situ ada ibadah yang murni. Jadi kita sebagai gereja Tuhan di era modern ini harus melakukan ibadah yang murni. Apa itu ibadah yang murni? Dikatakan mengunjungi yatim piatu. Yatim piatu itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya, ditinggal oleh ayah bundanya pada saat masih kecil mungkin. Jadi ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu kekasih, ini ibadah yang murni, yang kemudian dikatakan mengunjungi janda
ada education, saudara-saudara. Tetapi ibadah itu mengunjungi janda-janda dalam kesusahannya. Ingat, perhatikan yang muda-muda. Perhatikan, bukan janda muda. Bukan janda yang muda. Yang dimaksud oleh Rasul Yakobus di sini, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, adalah 60 tahun ke atas. Untuk era sekarang 50 tahun ke atas yang kita perhatikan. Jangan janda muda ya, yang muda-muda ya perhatikan. Jangan janda cantik. Ya. Kalau masih muda masih kuat untuk mencari nafkah. Di sini dikatakan yang kita kunjungi bukan janda yang muda, tetapi janda yang dalam kesusahan. Ini ibadah yang apa? Yang murni. Ibadah yang murni bukan suatu definisi tentang agama, melainkan sebuah pernyataan mengenai apa yang lebih baik daripada ibadah lahiriah. Jadi ini lebih baik daripada ibadah lahiriah. Cara memperhatikannya, mengunjunginya, janda-janda itu dan yatim piatu itu sudah ditulis dalam Yakobus 2:15-16. Perhatikan cara mengunjunginya, saudara-saudara. Cara melakukan sesuatu untuk mereka, cara memperhatikan mereka. Dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi di sini saudara-saudara, ibadah yang murni itu bukan lip service, bukan enak di bibir, bukan hanya diucapkan di bibir, tetapi dinyatakan dengan tindakan nyata. Katakan amin. Jadi bukan kita hanya berkata selamat jalan, kenakan kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi kita tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang kekurangan. Bukan itu ibadah yang murni, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi dikunjungi, diperhatikan dan diberkati. Supaya apa? Supaya mereka merasakan perbuatanmu adalah perhatian dan kasih sayang Tuhan terhadap mereka. Dengan demikian mereka, kekasih dalam Kristus Yesus, akan memuliakan Tuhan. Mereka akan bersuka cita, akan memuji Tuhan atas perbuatan kita di dalam gereja kita, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan. Jadi kita melakukan yang terbaik, saudara kekasih, untuk sesama di dalam gereja kita. Inilah yang harus kita lakukan di era tatanan normal ini, yaitu ibadah sejati dan ibadah yang murni. Perubahan yang terjadi dengan begitu cepat, Bapak Ibu, di tengah-tengah gereja dan dunia saat ini tidak membuat kita bingung dan berdiam diri. Katakan amin. Tidak membuat kita bingung dan berdiam diri, tetapi kita harus lebih giat, lebih semangat, lebih antusias dalam melayani di ladang Tuhan. Jangan oleh karena kita belum dapat beribadah bersama-sama di dalam gedung ibadah, kita mulai mengurangi aktivitas kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saat kita lama, Tuhan datang.
Tidak ada jaminan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan terangkat ke dalam kemuliaan, menyongsong Tuhan yang kasih yang permai. Di sana kita bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, saya ulangi, perubahan yang terjadi dengan begitu cepat di tengah-tengah gereja, perubahan yang terjadi begitu cepat di tengah-tengah dunia ini, tidak membuat kita untuk menjadi orang Kristen yang lemah iman, tetapi kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, setia sampai akhir, melayani, bekerja di ladang Tuhan. Katakan amin. Seperti ayat kunci pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dikatakan demikian, Bapak Ibu kekasih. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya garis bawahi yang di bawah, bahwa dalam persekutuan saya ganti dalam beribadah dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini renungan kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Jerilah kami di dalam melayani Tuhan di situasi kondisi yang tidak menentu saat ini Tuhan, di era COVID-19